Selamat datang kembali. Kita akan langsung masuk nih ke materi dari HBR Emotional Intelligence Series yang Anda bagikan. Oke. Topiknya hari ini, wah relevan banget kayaknya buat banyak orang. Gimana sih menerapkan mindfulness atau kesadaran penuh pas lagi kerja? Hmm, Apalagi fokusnya spesifik ke cara ngenalin dan ya itu, melepaskan gangguan pas muncul. Kita coba cari inti praktisnya buat Anda ya. siap. Ini memang tantangan umum sih. Iya kan? Kita semua tahu lah rasanya. Lagi enak-enak fokus ngerjain sesuatu, tiba-tiba pikiran melayang kemana gitu. Atau ada notif bunyi. Iya, notifikasi itu juara gangguannya. Nah, sumber ini kan nawarin pendekatan mindfulness. Bukan buat nolak gangguan itu, tapi katanya justru buat melepaskannya. Gimana tuh cara kerjanya? Kok bisa dilepasin gitu aja? Iya, benar. Jadi gini, inti mindfulness itu kan sebenarnya cuma kesadaran. Sadar sama apa yang terjadi saat ini, di momen ini, tanpa ngejudge, tanpa menghakimi. Oke, sadar aja. Nggak menghakimi. Betul. Jadi bukan berarti pikiran harus kosong, bukan itu. Tapi lebih kayak mengamati aja apa yang lagi lewat di pikiran atau apa yang terjadi di sekitar. Mengamati. Nah, ini penting banget karena penelitian nunjukin kalau latihan mindfulness ini dia melatih sirkuit perhatian di otak kita. Sirkuit perhatian. Iya, jadi kemampuan kita buat fokus itu kayak otot, bisa dilatih. Selain itu, ini juga dukung yang namanya regulasi diri. Regulasi diri itu maksudnya kemampuan kita buat ngendaliin respons impulsif gitu ya. Kayak nahan diri biar nggak langsung buka email pas ada notif masuk. Nah, tepat sekali. Regulasi diri itu krusial banget di tempat kerja. Dengan latihan mindfulness, Anda jadi lebih bisa jeda sebentar. Sadar ada dorongan, misalnya pengen cek email. Iya, dorongan kuat itu kadang. Nah, tapi Anda bisa memilih untuk nggak ngikutin dorongan itu kalau memang lagi fokus ngerjain yang lain. Ini bukan sekedar konsep bagus kalau punya, tapi udah jadi fundamental buat jaga kejernihan mental. Oke. Juga penting buat ambil keputusan di lingkungan kerja yang, ya tahu sendirilah, serba cepat sekarang. Oke. Ini mulai kebayang. Jadi gimana cara praktisnya? Terutama soal melepaskan gangguan tadi yang disebut sumber Anda. Soalnya kata melepaskan itu kedengarannya kayak pasif. Padahal gangguannya kadang kerasa mendesak banget kan? Nah, ini dia kuncinya. Sumber ini nekenin kalau melepaskan itu justru tindakan yang sadar dan aktif, bukan pasif sama sekali. Oh, aktif ya? Gimana tuh? Langkahnya sebenarnya simple, tapi ya itu, perlu dilatih terus. Pertama, jelas, fokus sama tugas Anda. Kedua, pas gangguan muncul, entah itu pikiran dari dalam atau notif dari luar, kenali aja kehadirannya. Kenali? Cukup bilang dalam hati, oh ada pikiran soal X, atau oh ada notifikasi email. Ketiga, secara sadar, lepaskan gangguan itu. Lepaskan. Kayak gimana tuh melepaskannya? Ya, bayangin aja kayak Anda megang balon, terus Anda lepasin ke udara. Gitu aja. Terus ya udah, balikin lagi perhatian Anda ke tugas yang tadi lagi dikerjain. Oke. Jadi bukan dilawan atau ditekan ya, tapi diakui kehadirannya terus dilepas gitu aja. Ini yang katanya bikin kita lebih efektif dan ngurangin kesalahan. Betul. Kayak contoh kecanduan email di sumber itu ya. Godaan buat nyelesain tugas kecil yang rasanya produktif sesaat, tapi sebenarnya nalihin dari prioritas utama. Si mikro, gimana tuh? Cukup beberapa detik aja. Sadari napas Anda. Rasain udara masuk, perut ngembang dikit, udara keluar. Gitu aja. Sebentar doang. Iya. Nanti pikiran pasti akan ngelantur kemana-mana. Itu normal banget. Haha, iya pasti itu. Nah, pas Anda sadar pikiran lagi ngelantur, jangan marahin diri sendiri. Cukup dengan lembut, balikin lagi aja perhatiannya ke napas. Udah. Wah, cuma beberapa detik sadar napas di sela-sela kerjaan, itu udah mindfulness dalam tindakan gitu. Yang lebih dalam pastinya. Tapi momen-momen singkat kayak gini, ini ampuh banget buat ngelatih otot perhatian tadi. Otot perhatian. Dan juga kemampuan Anda buat melepaskan gangguan. Bisa dilakuin kapan aja, di mana aja. Pas lagi nunggu loading, pas mau mulai meeting, kapan aja. Ini ngebangun kebiasaan mental yang beda. Oke, jadi jelas ya, inti praktis buat Anda dari sumber ini. Mindfulness di tempat kerja itu, ya soal ngelatih fokus Anda. Terus, nyadarin kapan perhatian Anda itu ke distract, dan secara sengaja, secara aktif, melepaskan gangguan itu biar bisa balik lagi ke tugas utama. Ini skill yang bisa diasah ternyata. Tepat. Dan ini bisa jadi alat bantu Anda buat ngelola energi mental sepanjang hari.
Bukan berarti gangguan bakal hilang sama sekali ya, nggak mungkin juga. Iya, nggak mungkin. Tapi Anda jadi punya strategi biar nggak gampang keseret sama gangguan itu. Intinya sih, jaga kejernihan berpikir dan efektivitas Anda di tengah semua kesibukan dan informasi yang datang terus-terusan. Ini bukan sulap, tapi latihan kesadaran yang perlu konsisten. Sip. Nah, sebagai penutup nih, ini ada satu hal buat Anda renungkan. Di era digital yang kayaknya distraksi ada di mana-mana ini, coba deh pikirin. Gangguan spesifik apa sih mungkin notif dari aplikasi tertentu, atau mungkin jenis pikiran tertentu yang paling sering narik perhatian Anda pas lagi kerja? Refleksi yang bagus. Dan besok, coba deh, apa satu langkah super kecil, mungkin cuma narik 3 napas sadar pas gangguan itu pertama kali muncul, yang bisa Anda coba sebagai latihan pertama buat melepaskan gangguan itu secara sadar. Coba aja rasain bedanya.